Prof. Juanda, ini mungkin kebiasaan yang terjadi ya ketika pemenang pileg serta menta memenangi pilpres, tapi tidak terjadi di periode ini. Inilah yang terjadi bahwa ketua DPR ternyata kita tidak tahu apakah masuk dalam barisan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Analisisnya bagaimana, Prof? Ya, pertama ya dari aspek hukum ya, memang MD3 mengatakan merumuskan bahwa siapa jadi pemenang ya pileg maka dari partai itulah jadi ketua. Memang tidak bisa kita mengkaitkan bahwa ketika seharusnya bahwa yang menang partainya presiden yang terpilih katakanlah seharusnya menang juga di pileg. Ini kan sebuah dinamika dan fakta politik. Namun demikian tadi saya dengar Bang Andre mengatakan tidak ada kompromi ya. Saya tetap mengatakan ini ada kompromi. Kenapa? Karena kompromi minimal tidak merubah Undang-Undang MD3. Kalau dulu 2014 dikebut dan berubah. Nah itu yang saya jelaskan tadi, ada kompromi di situ. Nah oleh karena itu saya kira persoalannya memang tidak linear antara pemenang di pileg dan siapa presiden. Saya kira tidak ada masalah. Dan dalam konteks sistem presidensial saya kira memang kontrol dari parlemen itu sebenarnya dalam arti positif tidak harus semuanya partai politik pemerintah itu selalu akur dan setuju dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya partai dalam konteks fungsi partai politik dan fungsi DPR harusnya ketika presiden katakanlah pemerintah itu tidak melaksanakan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan dan memang nilai-nilai yang ada, maka disitulah fungsi dari DPR. Tapi ternyata kita selalu melihat selalu satu kubu, apa yang diinginkan oleh presiden itulah partai pemerintah selalu menyetujui. Saya kira itu juga tidak bagus dalam demokrasi kita. Bang Terry, pasti juga udah dengar lah mau ada revisi Undang-Undang MD3 untuk menjegal Mbak Puan sebagai ketua DPR. Kalau sekarang menjadi ketua DPR, apakah sudah ada kompromi? Ya udah nanti PDIP nggak galak lagi ketika di DPR pada saat legislasi. Iya, saya kan masih ada ya sebulan kemarin. Ya kalau dengar-dengar di politik itu semua pendengaran kan kita harus cermati dan juga harus kita seriusin gitu loh. Tapi kan kita juga tidak hanyut dalam prasangka, dalam kekhawatiran. Makanya saya yakin betul, nih Pak Andre ada di situ ya. DPR kita makin hari makin bagus. Kenapa? Yang tadi kita bicarakan itu bisa merubah undang-undang MD3 dalam tempo sehari, ya kan? Itu kan cerita masa lalu. Ya. Kita ini memperbaiki, mereform dalam segala bentuk dan pengertiannya loh DPR ini. Dan pastinya tidak akan mengulangi ya kebrutalan yang kemarin, saya yakin. Apalagi kita punya ya Pak Prabowo ini kan saya yakin orang sekolahan Pak. Yang ngerti hukum, ya tahu aturan main. Dan nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau kami sih yakin. Tapi sekali lagi, namanya dalam politik bisa segala kemungkinan terjadi. Kita juga berterima kasih atas keadaan yang seperti ini. Bang Terry. Kami juga berterima kasih. Saya yakin nih, kenapa? Saya kan Komisi 3. Pimpinan itu 3 orang tuh Komisi 3. Dan kami bisa melihat bagaimana yang Mbak Puan katakan, kita akan melakukan koordinasi dan sinergi secepat-cepatnya. Saya pastinya bisa. Mereka itu adalah koordinasi dan sinergi secepat-cepatnya ini berarti DPR nanti akan PDIP di DPR akan fungsi koordinatif gitu kan? Kan biasanya kan kritis, galak. Itulah yang sering disalah tafsirkan. Nggak bisa bikin DPR itu kompak. Kenapa? Fraksinya ada 8. Even yang Kim pada saat kita bahas undang-undang nggak ada tuh yang bisa kompak. Kenapa? Karena episentrumnya pastinya rakyat. Setiap fraksi partai nggak akan mau ditinggalkan rakyat. Pastinya mereka bicaranya rakyat dulu. Kalaupun ada yang kompromi, itu bagian daripada kita bicara setelah rakyat. Itu pun juga masih dalam batas-batas toleransi. Enggak lah kita kompromi malah menyimpang ya sepengetahuan saya 10 tahun di DPR. Ini sudah ada clue, nggak mungkin kompak, apalagi yang megang palu ini PDIP, belum tentu akan masuk dalam gerbong koalisi. Bang Andre, ini bagaimana kalau ternyata dari pemerintah pastinya nanti ketika maju apapun undang-undang masuk ke DPR, ketua DPR-nya itu bukan bagian dari pemerintah ini, kita tidak tahu masuk koalisi atau oposisi, bagaimana? Bang Andre?
Begini Caca itu jangan bicara hitam dan putih. Sekali lagi saya meyakini bahwa meskipun mungkin bisa saja PDI bergabung di pemerintah, bisa saja di luar pemerintah. Meskipun mungkin saja nanti PDI di luar pemerintah, tidak semua usulan pemerintah Pak Prabowo akan ditolak oleh PDI Perjuangan. Kalau baik dan bagus bagi bangsa pasti akan didukung. Jadi menurut saya Caca, marilah berpikir positif, berprasangka baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Lupakanlah cara-cara berpikir ingin mengadu domba, membenturkan pihak-pihak atau kelompok. Sekali lagi, mari saatnya Pak Prabowo menjadi presiden, mari kita bersatu bersama-sama, gotong royong membangun bangsa dan negara. Perbedaan pendapat masa lalu itu masa lalu. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan membangun Indonesia. Dan insya Allah sebagai keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi, tentunya Pak Prabowo akan melakukan gerak cepat untuk segera memenuhi janji-janji kampanye beliau. Itu yang paling penting. Bersatu, bergotong royong, membangun bangsa dan negara. Berprasangka baiklah Caca. Jangan prasangka enggak lah Bang, jelek terus dan negatif. Kampanye sudah selesai Caca. Pilpres sudah selesai. Ampun. Jagoan Caca sudah selesai Caca. Sudah Caca, itu loh. Baik Bang Andre. Udahlah. Iya. Boleh ditanggapi di sini Kang Ujang, apakah bentuk permainan dari psikologis? Kan udah kasih ketua DPR Mbak Puan, masa galak-galak sama pemerintah gitu, nggak sih Kang Ujang? Iya, kalau saya melihat begini ya, DPR punya caranya sendiri untuk mengkritisi. Walaupun memang nanti skemanya skema tetap koalisi besar, skemanya koalisi gendut, koalisi gemoy kan, itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks mengamankan kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran pasti. Nah posisi PDIP ini menurut saya menjadi seksi kan, partai pemenang lalu mendapatkan kursi ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MP3, tapi di saat yang sama belum menentukan langkah koalisinya. Tapi sekali lagi saya kalau boleh menganalisa sejak lama, sejak jauh-jauh hari, kemungkinan besar sudah saya katakan, kemungkinan tidak akan jauh dari pemerintah. Dan saya meyakini akan merapat ke pemerintah, entah di awal atau di tengah jalan begitu. Terakhir dong Bang Terry, apa yang bisa diungkapkan oleh teman-teman abang yang sekarang nanti akan duduk di kursi parlemen 5 tahun ke depan dan Bang Terry belum menjadi bagian? Kita nggak tahu ya periode berikutnya, apa yang bisa disampaikan? Ya, kita punya keinginan waktu dulu untuk melakukan supremasi parlemen. DPR tidak bisa maksimal, kenapa? Karena uangnya masih dari pemerintah. Kalau di negara lain suprim, uangnya pun dia sudah punya kedaulatan. Kemudian kita bicara fungsi DPR. Fungsi DPR itu apa sih? Membuat undang-undang. Itu nggak bisa kita daulat penuh. Membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Pemerintahnya nggak mau, undang-undangnya nggak jadi. Melakukan pengawasan. Kita melakukan pengawasan dengan baik seperti pansus haji. Ya kan? Kalau nggak dikerjain, nggak ditindaklanjutin ya percuma. Ya kan? Ada satu yang punya kedaulatan penuh. Yang namanya politik budgeting. Anggaran itu pun 5 tahun terakhir kan sudah direduksi dengan banyaknya hal-hal dan regulasi yang bergentayangan ini. Nah artinya apa? Jangan terlalu melihat kami atau di DPR ini kita bisa jadi Superman. Ya. Benahin dulu, kasihan loh. Kayak Pak Andre udah maksimal, banyak teman-teman yang di dalam udah maksimal. Tapi segitulah yang bisa kita kerjakan. Karena memang yang diberikannya juga ruangnya tidak begitu luas. Oke, baik. Ya, terima kasih Bang Terry. Mungkin tidak duduk di parlemen periode ini. Kita harapkan ada di periode berikutnya. Mungkin semangat berjuang terus ya. Terima kasih Prof. Juanda. Terima kasih Kang Ujang. Bang Andre, terima kasih dan selamat bekerja. Terima kasih Pak Andre.